Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini bersama-sama kita beribadah di ibadah yang kedua di GBDI Mahanaim Tegal. Mari kita siapkan hati kita untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita masih belajar tentang seri Ruang Tunggu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memang hidup itu penuh dengan penantian. Demikian pula dalam pertumbuhan iman kadang-kadang memang kita harus menunggu. Kita sudah mempelajari alasan-alasan mengapa Tuhan membawa kita, mengizinkan kita, anak-anaknya berada di ruang tunggu. Saya ingin menyampaikan kembali untuk mengingatkan ingatan kita tentang alasan berada di ruang tunggu. Yang pertama bahwa di ruang tunggu itu melatih kesabaran kita. Hanya dengan menunggu kesabaran itu akan ditumbuhkan. Kalau segala sesuatu kita dapatkan dengan mudah dan cepat, lalu di mana kesabaran ini akan dikembangkan. Tetapi ketika kita menanti, kita menunggu jawaban doa, kita menunggu keberhasilan, kita menunggu pemulihan, kita menunggu perubahan, maka di sanalah kesabaran kita akan ditingkatkan. Yang kedua bahwa di ruang tunggu kita dilengkapi dengan kuasa ilahi. Hidup ini tidak bisa dijalani dengan kekuatan manusia. Kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya orang-orang yang kuat adalah mereka yang tahu menanti di bawah kaki Tuhan untuk menerima perlengkapan kuasa ilahi. Mereka yang diperlengkapi dengan kuasa ilahi, maka mereka mampu menjalani sepanjang hari. Oleh sebab itu jangan lewatkan pagi-pagi hari. Tunggu di ruang tunggunya Tuhan. Minta kekuatan ilahi supaya sepanjang hari yang kita lewati, kita bisa menjalani dengan penuh kemenangan. Yang ketiga, bahwa di ruang tunggu itu ujian iman. Anak-anak muda yang pacaran, berapa lama menanti jodoh? Kadang-kadang kita pacaran berlama-lama, untuk apa? Aku mau nguji om. Benar-benar apa enggak? Serius apa enggak? Memang di ruang tunggu, di tempat kita ujian. Lalu hari ini Tuhan sedang membiarkan kita dan mengizinkan kita untuk kita tetap di ruang tunggu. Ketahuilah, Dia sedang menguji iman kita. Dia menguji ketulusan hatimu. Dia sedang menguji kasihmu. Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Yang keempat, bahwa di ruang tunggu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Layaknya Raja Wali ada masa hidupnya. Dia akan duduk diam di ruang tunggu. Memperbaharui kekuatannya. Supaya Raja Wali bisa terbang lebih tinggi. Dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Kalau saudara ingin mendapat kekuatan yang baru dari hari lepas hari. Maka setialah berada di ruang tunggunya Tuhan. Jangan keluar sebelum saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kelima. Bahwa di ruang tunggu kita menerima untuk dapat membagikan. Mustahil kita bisa membagikan kalau kita tidak pernah menerima dari Tuhan. Itulah sebabnya kita sering gagal untuk mengampuni. Kita gagal untuk mengasihi. Karena kita tidak menerima dari Tuhan. Tapi orang-orang yang sudah menerima kasih-Nya, maka mudah untuk melepaskan kasih. Orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka tidak sulit untuk mengampuni kesalahan orang. Kalau hari ini masih ada kepahitan, hari ini masih ada kebencian, hari ini masih ada dendam, jangan-jangan saudara tidak ada di ruang tunggu untuk menerima pengampunan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Tapi kalau kita menerima, kita baru bisa untuk membagikan. Yang keenam, kita diam supaya Tuhan yang berperang. Dalam hidup ini kadang-kadang kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Segala upaya sudah kita kerahkan, segala kemampuan kita curahkan, tapi kita tidak mampu. Ketika kita sudah tidak bisa, waktunya kita duduk diam di ruang tunggu. Percayalah, saat kita mengangkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Yang ketujuh, kita diam agar dapat melihat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan, ketika kita tidak punya ketenangan, kita diliputi ketakutan, kita diliputi kebimbangan. Yang kita lihat adalah persoalan. Tetapi ketika kita duduk diam, kita tahu di balik persoalan yang kita hadapi, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu, sering-seringlah duduk di bawah kaki Tuhan.
berdiam di ruang tunggu, saudara akan melihat ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedelapan, anggur baru harus diisikan dalam kirbat yang baru. Anggur baru membutuhkan tempat yang baru karena tempat yang lama ketika dipaksakan itu koyak. Oleh karena itu di ruang tunggu kita akan memperbarui hati supaya diisi dengan anggur yang baru. Yang kesembilan, saudara-saudaraku, di ruang tunggu Bapak rindu untuk bersekutu. Layaknya seorang ayah yang ingin berbicara dengan anaknya. Bapak sedang menantikan kehadiran anak-anaknya untuk berbicara, untuk bersekutu, untuk berdialog dengan pribadinya. Dan itulah kerinduan hati Bapak. Dia jauh-jauh tinggalkan sorga, turun ke dunia supaya dia bisa memeluk saudara dan saya. Oleh sebab itu, masuklah ke ruang tunggu dan temuilah Bapak yang rindu untuk bersekutu. Yang ke-10. Mengapa kita harus ada di ruang tunggu? Sebab pertolongan Tuhan datang di batas akhir kekuatan. Saudara-saudara, semasa kita jaya, kadang-kadang Tuhan gak bekerja. Selagi kita kuat, kita tidak bisa melihat Tuhan kita yang hebat. Tapi justru ketika habis sudah kekuatan kita, otak kita gak mampu lagi untuk memikirkan jalan keluarnya. Rasanya ingin berhenti dan menyerah. Tapi justru di batas akhir kekuatan, kuasa Tuhan dinyatakan. 11. Karena saat kita meminta kepadanya, kita harus mengikuti caranya. Kenapa kita harus menunggu? Karena Tuhan punya caranya untuk menolong kita. Tuhan punya rumusnya untuk menolong kita. Kadang-kadang kita berdoa dan kita sudah pakai logika. Tuhan, ini masalahku. Tolonglah Tuhan. Kira-kira seperti ini caranya. Tuhan punya cara. Dan itulah sebabnya kita harus setia menantinya. Untuk mengikuti caranya. 12. Kemenangan terjadi di akhir pertandingan. Bukan di awal permainan. Tidak ada kemenangan yang terjadi di awal. Yang di awal itu pendaftaran. Tapi kemenangan selalu ada di akhir permainan. Oleh karena itu kita harus siap menjalani permainan. Kita harus siap berjuang. Menantikan kemenangan di akhir permainan. Kita menunggu. 13. Berkat Tuhan dilekatkan kepada ketaatan. Saat kita taat, maka kita mendapat berkat. Mengapa kita menanti? Karena Tuhan tidak melihat ada ketaatan di dalam hati. Hanya orang-orang yang taat. Dan mereka akan melihat berkat Tuhan. 14. Penuaian terjadi lama setelah benih ditaburkan. Saudara menabur, bukan besok menuai. Kita butuh beberapa hari, beberapa bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Baru kita bisa lihat hasilnya. Kita harus setia menunggu. Karena semua benih yang kita taburkan tidak langsung dapat kita petik buahnya. Kita menanti dengan setia. Kita merawat dengan baik. Supaya setiap benih yang ditaburkan akan menghasilkan tuaian. 15. Berkat Tuhan seiring kedewasaan. Tuhan melihat kedewasaan kita karena tanpa kedewasaan berkat itu bisa menjadi malapetaka. Oleh sebab itu kita menunggu di ruang tunggunya Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan berkat yang besar. Setiap berkat menuntut tanggung jawab. Dan hanya orang-orang dewasa yang memiliki tanggung jawab. Ketika Tuhan melihat ada kedewasaan, maka berkat Tuhan dicurahkan. 16. Tuhan menghendaki kualitas yang prima dan hasil yang sempurna. Layaknya seorang penjunan yang sedang membuat bejana. Diproses begitu lama karena sang penjunan mengharapkan kualitas bejananya nomor 1. Kualitasnya harus prima, hasilnya harus sempurna. Itulah sebabnya dibuat dengan sedemikian rupa. Enggak asal-asalan, enggak sembarangan. Waktunya memang lama, tapi hasilnya luar biasa. 17. Yang terakhir kita sudah pelajari. Kenapa kita harus menunggu? Sebab Tuhan menuntun anak-anaknya itu selangkah demi
selangkah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada keberhasilan yang terjadi secara tiba-tiba. Ada proses yang harus kita jalani. Karena tuntunan Tuhan itu selangkah demi selangkah. Dan hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama pada ruang tunggu yang ke-18. Dan saya berikan judul, kenapa kita harus menunggu. Sebab kadang-kadang dalam hidup ini, Tuhan sengaja, perhatikan, Tuhan sengaja menunda kehadirannya. Mari kita melihat kebenarannya. Dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing. Atau saudara bisa melalui dengan layar LED yang ada di depan ini. Saya bacakan buat saudara. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, perhatikan ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Alkitab mencatat dengan jelas. Ketika didengarnya Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Saudara, saya memperhatikan ayat ini maka kita dapat memahami bahwa cara-cara Tuhan bekerja. Cara-cara Tuhan untuk menolong anak-anaknya itu sulit untuk dipahami. Cara kerjanya memang sukar untuk kita mengerti. Di saat orang membutuhkan, tetapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia berada. Rasanya sulit untuk diterima dengan akal sehat kita. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menunda kedatangannya? Mari kita melihat. Agak cepat sedikit LED-nya supaya jemaat bisa mengikuti. Lanjut saja. Terus. Rasanya sulit diterima dengan akal sehat. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus menunda kedatangannya, padahal perhatikan. Ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya, Maria dan Lazarus. Keluarga Betani ini adalah keluarga yang dicintai Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan. Ada banyak keluarga di Israel. Tetapi yang di Betania ini beda. Ini kecintaannya Tuhan. Ini disukai oleh Tuhan. Ini disayangi oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Ada sebuah pengalaman yang mengharukan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini tindakan yang luar biasa. Ini istimewa. Seorang wanita yang menyimpan minyak mur adalah minyak yang sangat mahal harganya. Biasanya wanita-wanita menyimpan minyak ini disimpan untuk hari pernikahan. Tetapi ketika dia lihat Yesus, maka Maria tidak segan-segan. Dia mengambil persediaan minyaknya, membukanya dan meminyakinya Yesus dengan minyak mur. Saudara bisa melihat orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi. Tetapi ketika dia mendengar Lazarus sakit,
Yesus sengaja tinggal 2 hari. Kalau saudara dan saya seperti itu, saudara sudah banyak memberi kepada kami hamba-hamba Tuhan. Saudara telah berbuat baik banyak kepada kami. Lalu suatu ketika saudara punya masalah, telepon Pak Pendeta, bisa ke rumah, kami sedang ada masalah. Tunggu Pak, 2 hari lagi. Kira-kira apa saudara bilang? Kurang ajar pendeta ini. Gak tahu diri ini. Semua sudah tak beri. Apa yang kurang? Kurang apa baiknya? Sekarang saya butuh. Dia bilang 2 hari lagi. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi itulah keadaannya. Itulah kejadiannya. Alkitab memang mengatakan Yesus sengaja menunda kedatangannya ke Betania 2 hari lagi. Ada kebenaran yang saya ingin sampaikan buat saudara. Kiranya ini memberkati hidup saudara. Yang pertama, bahwa ketahuilah orang-orang yang dikasihi juga dibiarkan untuk menanti. Jangan cepat-cepat kecewa sama Tuhan. Kalau Tuhan gak segera tolong. Jangan marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan gak segera jawab doa kita. Kenyataannya keluarga di Betania yang dikasihi juga dibiarkan untuk menanti. Yang kedua, meski memiliki hubungan yang dekat, tetapi kenyataannya permohonannya tidak selalu dijawab dengan cepat. Mereka kirim kabar kepada Yesus, Yesus, dia yang engkau kasihi, sakit. Tapi Yesus enggak cepat-cepat, bergegas, segera, tolong Lazarus. Tapi dia menunda 2 hari lagi. Sebab itu jangan kecewa kepada kami ya, kalau nanti kami bilang tunggu Pak. Tapi inilah Alkitab katakan bahkan Yesus seolah-olah tidak peduli. Meski Maria sudah memberi yang terbaik dari apa yang dia miliki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahasanya jemaat semakin banyak memberi, gampang kecewa kalau tidak diperhatikan. Semakin besar persembahannya, semakin cepat kecewa, cepat sakit hati kalau tidak diperhatikan. Manusiawi. Saya rasa keluarga Betania juga sama. Mengalami kekecewaan. Kok gitu sih? Katanya kami dikasihi. Katanya kami dicintai. Kami juga mencintai loh. Kami sudah memberi loh. Sekarang kami butuh, kok tidak segera datang. Kami memerlukan, kok tidak segera datang. Saudara-saudaraku yang namanya juga manusia. Kita punya rasa. Kadang-kadang kebaikan. Kita juga menuntut kebaikan yang sama. Tapi hari ini mari kita memahami cara kerjanya Tuhan. Bahwa orang-orang yang sudah memberi juga dibiarkan untuk menanti. Sekalipun sepertinya tidak masuk akal, sepertinya tidak fair, nggak adil. Tapi inilah cara Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk berdiam di ruang tunggunya. Lalu ngapa? Tuhan sengaja menunda kehadirannya. Membiarkan keluarga Betania menanti 2 hari lagi. Saudaraku yang pertama, mari kita melihat sebuah kebenaran. Ketika Tuhan menunda kehadirannya sebab dia ingin mengajar kita agar belajar percaya. Mari kita melihat ayatnya. Yohanes 11 ayat 14 dan 15 saudara perhatikan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah, aneh ya. Syukurlah. Coba anak-anak, bapaknya mati, syukurlah aku di luar kota. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Wow. Dia sengaja menunda kehadirannya. Sebab ada maksud baik yang dia ingin kerjakan. Supaya kamu dapat belajar percaya.
Tuhan menunda kedatangannya menuju ke Betania. Sebab ia sedang melatih murid-muridnya agar dapat belajar percaya. Percaya bukan karena melihat tanda dan mujizat yang dibuatnya. Tetapi tetap percaya walau rasanya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan memang sedang melatih murid-muridnya, keluarga Betania, untuk percaya penuh kepada Yesus. Meski keadaannya terbalik, yang diinginkan sakit, Yesus datang dan sembuh. Tetapi Yesus sengaja menunda kedatangannya. Lazarus bukan tambah sehat, sekarang Lazarus meninggal. Lazarus sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Semuanya terlambat. Tidak bisa disembuhkan. Dia sudah dikubur. Tetapi justru di masa-masa seperti itulah Tuhan melatih, Tuhan mendidik supaya keluarga di Betania dan murid-muridnya belajar percaya. Percaya bukan karena melihat apa yang dia kerjakan, tetapi tetap mempercayai Tuhan. Walaupun seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Tetap percaya kepada Tuhan. Meski Tuhan sepertinya hanya dia. Dan ini memang tidak mudah untuk kita jalani. Kalau semua ditolong oleh Tuhan, rasanya mudah untuk percaya. Tetapi kalau yang terjadi kebalikannya, kita menginginkan hidup yang damai, tetapi yang terjadi adalah badai. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Kita menginginkan perjalanan hidup kita ini menjadi perjalanan hidup yang mudah. Tetapi kenyataannya hidup kita banyak masalah. Masihkah percaya kepada Tuhan? Kita pengen hari-hari ke depan. Kita berjalan dengan keindahan. Tetapi yang kita hadapi dari hari ke hari hanya kesusahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa-masa seperti ini, ketika kita membutuhkan Tuhan, seolah Tuhan berdiam diri. Ketika kita berseru kepadanya, seolah Tuhan tidak menjawabnya. Masihkah kita percaya kepadanya? Tuhan sedang melatih supaya mereka tetap percaya. Walau Tuhan tidak hadir bersama-sama dengan dia. Tuhan sedang mendidik murid-muridnya dan keluarga Betania untuk tetap percaya. Meski Tuhan tidak bekerja. Hari-hari ini, berapa banyak doa yang telah engkau naikkan kepada Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan hanya diam. Tuhan menyembunyikan dirinya. Tuhan memalingkan mukanya. Tidak mendengar doa-doa kita. Tidak menolong kesulitan kita. Tidak menolong kesusahan kita. Tidak melepaskan sakit penyakit kita. Tidak menyembuhkan semua penderitaan kita. Kalau itu yang terjadi, Tuhan sedang melatih agar kita percaya. Saudara-saudaraku, percayalah. Meski Tuhan seolah-olah tidak melakukan apa. Di dalam kitab Daniel kita mengenal ada 3 orang tokoh yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi jalan hidup yang mereka alami tidaklah menyenangkan. Satu ketika ada perintah dari raja bahwa semua orang harus menyembah patung yang didirikan raja. Dan kalau tidak, maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi kita lihat imannya dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18 pernyataan imannya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku
dirikan itu. Ini iman yang luar biasa. Kalau Tuhan tolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, aku juga tetap akan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bagaimana dengan iman kita? Dapatkah kita berkata seperti Sadrak, Mesad, dan Abednego, kalau Tuhan melepaskan aku dari persoalan, aku tetap setia kepadanya. Tapi ketahuilah, kalau persoalanku juga tidak dilepaskan, maka sedikit pun aku tak akan goyah keyakinanku kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Iman yang demikian yang perlu kita bangun. Itulah sebabnya Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Tuhan tidak segera melepaskan penderitaan kita. Tuhan tidak segera menyembuhkan sakit penyakit kita. Supaya kita tetap percaya kepadanya. Sekalipun, meskipun, walaupun Tuhan tidak memberkati hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia sengaja menunda kehadirannya. Sebab ada rencana supaya murid-muridnya belajar percaya. Mempercayai Tuhan di masa-masa yang berkelimpahan, itu mudah untuk dilakukan. Kalau Tuhan melepaskan kita dari persoalan, Tuhan membanjiri kita dengan berkat-berkat-Nya, Tuhan membanjiri kita dengan keuntungan, gampang. Yesus baik, Yesus luar biasa, Dia hebat, yes. Tapi kalau doamu enggak dijawab, sakitmu enggak disembuhkan, masalahmu enggak dilepaskan, apakah kitab kita berkata, Yesus memang baik. Tuhan menunda supaya kita belajar percaya. Ayub di tengah-tengah penderitaannya, dia pernah mencari Tuhan. Mempertanyakan Tuhan, apa enggak lihat saya? Tuhan enggak ngerti penderitaanku. Tuhan enggak ngerti masalahku. Dan sebagai manusia dia nyatakan seperti ini. Ini pernyataannya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak ada di sana. Atau aku ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Siapa yang tahan dengan penderitaan Ayub? Kita kehilangan 1 juta aja udah kalang kabut. Ini seluruh kekayaannya hilang. Bahkan tubuhnya mengalami sakit penyakit. Penderitaannya memang sangat berat. Itulah sebabnya dalam keluh kesahnya, dia mencari Tuhan. Dia ke barat, tetapi Tuhan gak ada. Dia ke timur, Tuhan juga gak ada. Dia keliling seluruh bumi. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan diri. Tuhan sedikit pun tidak menilik kesusahannya. Tuhan berdiam diri, Tuhan membiarkan Ayub tetap tinggal dalam kesulitan. Ayub tetap berada dalam penderitaannya. Tetapi apakah ketika Tuhan diam saat dia membutuhkan, lalu Ayub mulai meninggalkan Tuhan? Kita melihat ayat selanjutnya. Bagaimana respon Ayub saat tidak menemukan Tuhan? Apakah imannya goyah? Ayat yang ke-10 dia katakan demikian. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Meski segala sudut dia cari, semua penjuru dia cari Tuhan. Dan dia tidak menemukan jawaban, dia tidak menemukan pertolongan Tuhan. Tetapi dia berkata, karena Ia tahu jalan hidupku. Dia percaya Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Tuhan tahu kapan waktunya yang tepat. Tuhan tahu saatnya yang pas untuk menolong kita. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan. Ayat 11 dan 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Luar biasa imannya Ayub. Meski dia dibiarkan menderita begitu lama, dalam kesulitan yang berkepanjangan, dia mencari Tuhan di semua penjuru kota, dan dia tidak pernah menemukan Tuhan. Tetapi dia tetap berkeputusan, kalau Tuhan tidak menolong, kalau Tuhan tidak melepaskan, kalau Tuhan tidak menyembuhkan, kakiku
tetap mengikuti jejaknya. Aku akan tetap menuruti jalannya dan sedikit pun aku tidak akan menyimpang. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari tumbuhkan iman yang demikian. Bersyukur kalau Tuhan memberkati rumah tanggamu. Bersyukur kalau Tuhan memberkati usahamu. Bersyukur kalau Tuhan memberkati hidupmu. Tetapi kalau tidak, percayalah, Ia tahu jalan hidupku. Dia mengerti ketika dia sengaja menunda. Dia bukan tidak tahu, memang sengaja. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Jangan menyimpang dari Tuhan karena kesulitan yang engkau alami. Jangan jauh dari Tuhan karena penderitaan yang terjadi. Dia tahu jalan hidupku. Setialah ada di ruang tunggu, menantikan lawatan Tuhan, menantikan tangan Tuhan bergerak, mengangkat saudara, melepaskan segala beban, memberikan pertolongan. Jangan keluar dari kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29, Yesus berkata demikian. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Perhatikan perkataannya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini engkau gak melihat tangan Tuhan bekerja. Engkau gak melihat tangan Tuhan bergerak untuk menolongmu. Tetapi engkau tetap percaya. Akan datang waktu dan masanya Tuhan melepaskan. Saudara, sebuah kata-kata saya rangkai demikian. Saat malam datang, sinar matahari akan menghilang dan pergi. Tetapi kita selalu percaya akan terbit kembali di esok hari. Apakah pernah saudara meragukan besok matahari terbit enggak? Sekalipun pada waktu malam engkau tidak melihat cahayanya, engkau juga tidak merasakan sinarnya, tetapi engkau selalu percaya bahwa besok pagi matahari pasti akan terbit kembali. Kalau sama matahari yang diciptakan Tuhan, kita bisa percaya sedemikian rupa. Apalagi kepada Dia yang menciptakan matahari. Apakah kita meragukannya? Bahwa Dia punya cara untuk menolong kita. Dia punya kuasa untuk melawat hidup kita. Sebab itu bangun iman yang teguh. Kalau mungkin ada kegagalan yang kau alami, tetap percaya kepada Tuhan. Ada sakit yang kau derita, tetap percaya kepada Tuhan. Ada duka yang kau alami, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan hari ini lukamu begitu besar, tetap percaya kepada Tuhan. Dia menunda agar kita percaya. Yang kedua, kenapa Tuhan menunda kedatangannya? Perhatikan, Tuhan datang terlambat karena Dia ingin membuat mujizat. Amin. Dia datang terlambat sebab Dia ingin membuat mujizat. Saudara perhatikan apa yang dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa mengerti bagaimana cara kerjanya Tuhan. Ketika Dia seolah-olah terlambat sebab Dia sedang merancangkan sebuah mujizat. Kalau sepertinya Tuhan telat, percayalah Tuhan sedang menyediakan berkat buat saudara dan saya. Maria dan Marta berpikir, Lazarus sakit, cepat kabari Yesus supaya sembuh. Tapi Yesus menunda kedatangannya. Karena Dia tidak hanya mau menyembuhkan Lazarus. Dia ingin menyatakan mujizat buat Maria dan Marta. Dia ingin membuat perkara yang besar. Dia ingin melakukan lebih dari yang diharapkan, yang diinginkan oleh Maria dan Marta. Itulah sebabnya Dia menunda kedatangannya. Membiarkan penyakit itu merenggut nyawa Lazarus. Akhirnya Lazarus meninggal dan dikuburkan 4 hari di dalam kubur.
Betania menangis. Maria dan Marta berduka. Hatinya patah, matanya basah karena duka yang mereka alami. Tetapi apakah Tuhan tidak mengerti apa yang mereka alami? Tuhan sengaja menunda kedatangannya sebab dia datang terlambat. Dia sedang merancangkan sebuah mujizat. Yakinkah kita ketika Tuhan seolah-olah datang terlambat, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan sebuah mujizat buat kita? 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Maria Marta tidak pernah berpikir Lazarus mati dan dibangkitkan. Yang dia inginkan cukup sederhana, Tuhan. Dia sakit, datanglah. Sembuhkan Tuhan, cukup. Tapi Tuhan merancang lebih dari itu. Yang tidak pernah dilihat oleh matanya. Tidak pernah didengar oleh telinganya. Tidak pernah timbul dalam hatinya. Kematian dibangkitkan. Saya sangat meyakini Tuhan merancangkan sebuah keajaiban dalam hidup saudara. Sebab itu setialah ada di ruang tunggu. Meski kelihatannya lambat, tapi percayalah. Kalau Tuhan datang terlambat, Dia sedang menyiapkan sebuah berkat. Efesus pasal 3 ayat 20 firman Allah berkata demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus meyakini bahwa Tuhan mampu bekerja lebih dari apa yang kita minta. Lebih dari apa yang kita doakan. Lebih dari apa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dia bekerja jauh lebih dari apa yang kita doakan. Sekali lagi jangan kecewa kalau doamu belum dijawab. Tuhan, sudah puluhan tahun aku berdoa dan Tuhan belum menjawab. Berkali-kali aku berdoa dan Tuhan juga belum menunjukkan kuasanya. Tapi percayalah, Dia berkuasa melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Percaya saja. Kuasanya bekerja pada waktu yang Dia sudah tentukan. Yang ketiga, kenapa Tuhan menunda kedatangannya? Saudara pahami, Tuhan sengaja menunda, itu sengaja. Sangat tahu persis, karena itu dilakukan dengan sengaja. Itu bukan kebetulan, dirancang dari sorga. Dia sengaja tidak datang ke Betania, agar kita mengetahui bahwa Tuhan mengatasi segala situasi dan kondisi. Perhatikan cara pikirnya Maria dan Marta. Pemahaman Maria dan Marta kepada Yesus dikatakan demikian, ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kemudian Maria, perkataannya sama. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur di bawah kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Artinya apa? Tuhan, kalau waktu Lazarus sakit dan Engkau tiba, mungkin dia enggak mati. Tapi sekarang dia udah mati, dia udah dikuburkan, dia udah membusuk, mana bisa disembuhkan, mana bisa dihidupkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia. Memang yang benar, waktu sakit datang sembuh, tapi sekarang sudah mati. Apalagi yang diharapkan, apalagi yang bisa dilakukan. Tetapi Tuhan sengaja menunda kedatangannya, supaya Maria dan Marta biar paham bahwa Tuhan mengatasi segala situasi. Kalau Yesus datang pada waktu Lazarus sakit,
lalu menyembuhkan, maka orang bilang biasa, normal saja, umum, yang sakit disembuhkan. Tetapi Tuhan menunda kedatangannya. Membiarkan Lazarus mati, lalu dikubur 4 hari. Tapi baru dia datang. Orang-orang berpikir mana mungkin. Saudaraku, dalam tradisi Yahudi, yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, ada sebuah keyakinan bahwa orang-orang yang sudah meninggal, maka dalam 3 hari diyakini rohnya masih bersama dengan jasadnya. Masih dekat-dekat saja dengan jasadnya. Belum pergi. Tetapi masuki hari keempat ketika jasad itu sudah rusak, mukanya sudah berubah, dagingnya sudah mulai membusuk, maka tubuhnya itu kelihatan jelek dan rohnya pergi meninggalkan. Dan ketika 4 hari orang sudah mati, maka mustahil untuk bisa dihidupkan. Dan Yesus tepat. Apa yang dikatakan mustahil bagi manusia, tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Dia sengaja menunda kedatangannya, supaya mereka tahu bahwa Tuhan mengatasi segala situasi. Lazarus yang sakit dia bisa sembuhkan, tetapi dia sengaja membiarkan mati, supaya orang tahu yang mati pun dia bisa membangkitkan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah bergantung dengan keadaan. Tuhan tidak pernah bergantung dengan situasi. Tuhan tidak pernah bergantung dengan kondisi. Dia berdaulat penuh atas langit dan bumi, atas hidup saudara dan saya. Tidak ada perkara di dunia ini yang sanggup membatasi kuasa Tuhan. Bukan perkara yang sukar buat Tuhan untuk menyembuhkan. Tetapi supaya orang tahu bahwa dia berkuasa atas segala situasi. Dia sengaja menunda kedatangan. Orang-orang bilang terlambat, telat, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Pertolongannya selalu datang pada waktu yang tepat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah hari-hari ini saudara juga mengalami keadaan yang sama? Saudara berpikir terlambat Tuhan. Sudah hancur, sudah rusak. Sulit untuk dipulihkan. Usahanya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Keluarga tidak mungkin lagi dipulihkan. Kerusakannya sudah parah. Percayalah, Tuhan mengatasi segala situasi. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal. Orang-orang yang tidak bersunat, perhatikan. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Semua baca. 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik maupun bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Sakit dia bisa sembuhkan. Tapi yang mati pun dia bisa bangkitkan. Tidak ada yang sulit Tuhan untuk menolong hidupmu. Separah apapun yang sedang kau alami. Seberat apapun beban yang sedang kau tanggung. Tidak ada yang sukar buat Tuhan untuk menolong. Kalau dia menunda kedatangannya. Karena dia ingin menunjukkan. Dia mengatasi segala situasi. Ayat yang terakhir. Saya ajak saudara baca bersama-sama. Dengan penuh keyakinan, penuh iman. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Sampai selama-lama. Haleluya. Situasi bisa berubah. Tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Musim bisa berganti. Tetapi Yesus tetap kekal dan abadi. Oleh sebab itu yakini. Kalau dia menunda kedatangannya. Membiarkan saudara ada di ruang tunggu. Dia mau kita percaya. Kalau saudara menganggap Tuhan terlambat. Percayalah. Dia sedang menyiapkan berkat buat kita.